Halo Sobat Empos, jumpa lagi bersama saya Rangga di acara Empostar. Nah, kali ini saya kedatangan tamu. Nah, sebelah saya nih, mohon diperkenalkan dengan Mas siapa? Saya Putra dari Service Departemen PT Empos Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas seputar kendaraan motor listrik. Nah, menurut Mas Putra, kendaraan motor listrik itu seperti apa sih? Motor listrik untuk mungkin yang belum tahu atau ingin mencoba tapi ragu, mungkin coba saya di sini jelasin sedikit. Kendaraan yang lebih simple kalau menurut saya, lebih mudah dioperasikan dan dia lebih hemat pastinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba beralih ke kendaraan listrik, gak usah ragu lagi karena lebih asik untuk dikendarain. Nah, pastinya lebih go green lah ya. Iya. Gak ada polusi, ya kan? Gak ada emisi, ya kan? Pembuangan. Nah, mengenai itu saya ada beberapa pertanyaan nih untuk Mas Putra nih. Banyak sekali keraguan dari masyarakat mempertanyakan tentang ini. Nah, ini kami rangkum dan akan kami pertanyakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah motor listrik bisa dipakai saat kendaraan hujan? Nah, untuk keadaan hujan aman sih, karena kita kan juga sudah sebelum dijual juga ke pasaran dari pihak ATPM udah melakukan uji coba sebelumnya, kayak kita coba mungkin di sini untuk yang paling ekstrim kita coba cuci dengan cara tekanan air tinggi, cuman hanya kebagian tertentu ya yang pada umumnya nanti bakalan sama masyarakat atau orang-orang yang pakai ini ya secara lumrah aja. Jadi dalam artian mencucinya nggak sampai semuanya bodi dibuka dicuci pakai air, itu enggak ya. Jadi ya normal-normal aja lah istilahnya. Aman sih untuk hujan deras atau ya genangan-genangan air aman, asal nggak sampai kerendam banjir semuanya. Itu pasti. Nah, aman. Untuk yang kedua nih Mas Putra, jadi untuk yang pertama ini pertanyaannya untuk kalian, pastinya aman dong kendaraan motor listrik tuh mengendarai di saat hujan. Nah, itu sangat aman banget. Nah, untuk yang kedua, ada nih yang suka bertanya seperti ini juga, berapa lama ketahanan baterai motor listrik? Kalau untuk ketahanan itu kita juga mesti lebih detail, maksudnya ketahanan itu dalam artian penggunaan sekali cas dalam keadaan penuh atau ketahanan baterainya itu untuk jangka panjang. Misalkan dari baterai penuh itu tergantung dari spesifikasi motor yang Anda inginkan. Misalkan di sini kita bahas untuk produk SM Classic, dia dapat menempuh jarak ketika baterai full itu bisa sampai antara 60 sampai 70 km. Itu untuk pemakaian mungkin ya aktual di lapangan dengan cara kita pengetesan yang istilahnya bisa dibilang ya kita pengetesan maksimal lah gitu. Untuk ya kita gas full terus, ngebut terus, tapi untuk santai mungkin bisa lebih dari itu, karena semakin kita ya istilahnya kayak motor bensin, semakin kita kencang mencapai maksimal kecepatan, penggunaan daya juga semakin banyak gitu. Terus ada lagi nih Mas Putra, ada yang suka mempertanyakan gimana sih cara merawat motor listrik? Gitu. Perawatnya sih simple ya sebenarnya, nggak butuh banyak perawatan. Paling untuk ambillah kita pemakaian sehari-hari ya, paling yang kita cek area pengereman, tombol-tombol di area handle atau stang itu kan fungsi atau tidak, kayak lampu sen, lampu utama, itu aja sih paling. Jadi nggak perlu lagi nih ganti-ganti oli tiap bulan, bersihin karburator. Nah, jadi nggak perlu banget. Jadi cuman cukup pengecekan rem dan pengecekan oli rem berarti ya. Ya kalau oli rem kan memang beberapa ada yang udah pakai cakram, ada beberapa juga yang masih tromol gitu. Berarti lebih berkala itu ya. Iya. Tentunya motor listrik ini, kendaraan listrik lebih
irit, ya kan? Iya. Terus maintenance-nya nggak ribet dan rasa kekhawatiran membawa kendaraan motor listrik di saat hujan-hujanan berarti tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Berarti aman-aman aja. Nah, oh ya, satu lagi Pak, mungkin tadi yang penjelasan baterai juga sedikit kelewat. Mungkin tadi penjelasannya udah untuk yang terisi baterai full. Mungkin ada teman-teman baterainya kuat berapa lama gitu untuk pemakaian. Untuk pemakaian baterai selagi kita perawatan dari unitnya atau motor listriknya itu secara baik, mungkin pemakaian baterai itu bisa jangka panjang. Untuk pengecasan ya kita normal aja, misalkan dari rumah sampai kantor mau kita cas agar pulang terisi penuh, itu tidak ada masalah. Cuman kalau untuk pengecasan yang berlarut-larut melebihi kapasitas, misalkan ditinggal sampai seharian dicas terus, mungkin dalam jangkau panjang itu akan merusak baterai itu sendiri. Walaupun di charger itu sudah ada pengaman atau pemutus arus jika baterainya sudah penuh. Jadi ya buat kalian ya harus diwaspadai ya, harus diwaspadai jika jangan sampai lupa ketika untuk pengisian baterai ya. Minimal pagi nih dicas di jam berapa, nah jam berapa udah dipasang alarm ya supaya baterainya bisa terawat lebih baik lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Putra. Gimana nih kekurangan dari motor listrik? Kekurangannya mungkin kita kan memang daya dari baterainya itu ada keterbatasan untuk jarak tempuhnya. Jadi misalkan mau perjalanan sampai 80 atau 100 misalkan, kita ya butuh pengisian daya ulang dulu gitu. Jadi untuk kekurangan paling hanya di jarak tempuh aja sih. Sisanya untuk pemakaian sehari-hari itu nggak ada masalah. Kalau menurut saya sih mungkin lebih nyaman karena nggak ada suara bising, motor juga lebih ringan ya, menurut saya lebih gunakan itu aja sih paling. Nah, satu lagi nih, kenapa harus pakai motor listrik? Sebenarnya untuk pertanyaan ini kenapa harus pakai motor listrik itu tergantung dari selera si pengguna aja sih ya. Tapi kalau menurut saya kenapa harus pindah ke listrik, satu mungkin biaya lebih hemat ya dibanding menggunakan bahan bakar kan gitu. Lebih hemat, dia juga minim perawatan gitu. Jadi ya karena udah jadi gampang lah istilahnya buat perawatannya. Perawatannya gampang. Untuk sejauh ini belum ada kendala yang benar-benar sampai kerusakan parah, itu belum ada, masih oke aja lah sih banyak pengguna. Nah, untuk kalian yang masih ragu terhadap kendaraan listrik, nah dipikir-pikir dulu deh, karena keunggulan dan manfaatnya itu banyak sekali ya bagi kita. Satu, di sisi lain ramah lingkungan, tidak bising, dan hemat di kantong. Nah, untuk kalian yang masih kepo dengan kendaraan listrik, nah di M-Force kita memiliki kendaraan listrik. Nah, yang pertama E-Classic dari SM Sport. Nah, nanti di sini gambarnya nih. Terus Neutron dari W-Moto. Nah, kita punya dua kendaraan motor listrik yang pastinya tangguh dan sudah diuji coba. Nah, untuk kalian yang penasaran, kepoin di sini website kami atau di Instagram kami. Nah, kalian bisa kepoin di situ untuk lebih lanjutnya. Nah, untuk kalian terus ikuti YouTube dari M-Force karena di konten selanjutnya kami akan membahas cara untuk mencuci motor listrik. Nah, pastinya masih banyak yang bingung kan, gimana cara nyucinya? Aduh, nanti takut konslet gimana? Nah, nanti kita akan kasih tips dan triknya cara mencuci motor listrik supaya tidak konslet dan lain sebagainya. Jadi terus saksikan dan jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya supaya tidak ketinggalan. Oke. Mas Putra, terima kasih untuk berbincangnya. Nanti kita akan bertemu lagi di konten berikutnya bersama Mas Putra. Oke.